menyelamatkan adiknya yang dibunuh, ya, Habil, ya. Itu Allah memperumpamakan seekor burung gagak yang sedang berkelahi dan salah satunya terbunuh, ya. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa wariya sawat akhi, ya. A'jaztu artinya saya orang yang lemah, orang yang tidak punya daya dan kekuatan, ya. Jadi pada materi i'jazul Quran ini kita akan mempelajari bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat, ya, sebuah tanda kebesaran Allah yang akan melemahkan semua pendapat-pendapat semua orang-orang yang akan menentang Al-Quran, ya. Khususnya nanti pada masa Rasulullah SAW, ya, menjadi Rasul, ya. Di antara gunanya Al-Quran diturunkan, ya, yaitu untuk i'jaz, melemahkan, ya, khususnya pada gaya bahasa yang dulu pada zaman Rasulullah sangat terkenal, ya, sangat familiar yang namanya dengan syair-syair, ya. Karena bahasa Al-Quran sendiri, ya, berasal dari bahasa Quraisy, ya, atau bahasa Arab yang mempunyai sastra Arab yang paling tinggi, ya. Nanti akan dibahas pada materi ini, ya. Bahwa para mahasantri atau mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ya, kita seorang makhluk, sebagai makhluk Allah, hamba Allah, patut merenungi, ya, bahwasanya seluruh makhluk di muka bumi ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, tidak ada apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai makhluk tidak pantas untuk istikbar, ya, tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan, ya, di alam semesta ini, baik tanda-tanda kauniyah ataupun tanda-tanda akliyah, ya, kauniyah tanda-tanda kebesaran Allah, ya, dari alam semesta ini. Tanda-tanda akliyah artinya tanda-tanda yang dimana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diajak untuk berpikir, ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini di antara latar belakang, ya, ijazul Quran, ya, itu menandakan ketidakberdayaannya seorang makhluk kepada Sang Khalik, ya. Ketidakberdayaannya seorang yang memiliki atau mempunyai pandai dalam bergaya bahasa kalau dibandingkan dengan uslub atau gaya bahasa Al-Quran yang sangat luar biasa. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, i'jaz ini bisa diartikan juga mukjizat, ya, mukjizat, ya. Mukjizat itu orang yang diberikan, ini isim fa'il, ya, isim fa'il pada kaidah bahasa Arab, yaitu huruf yang dapat tambahan dua kalimat atau dua huruf, ya. Disuruh fi'il sulasi mazid di harfain, ya. Orang yang Allah berikan kekuasaan, ya, diberikan kemampuan untuk melemahkan lawan-lawannya. Ya, nanti di sini akan terbagi menjadi dua, nih. Ada mukjizat secara kauniyah, ada mukjizat secara akliyah, ya. Artinya mukjizat secara kauniyah ini adalah mukjizat yang hanya Allah berikan pada para nabi dan rasul. Ingat, ya. Jadi yang namanya manusia biasa tidak bisa mendapatkan namanya mukjizat. Bahkan para sahabat pun tidak bisa mendapatkan namanya mukjizat, ya. Jadi seorang rasul ini atau seorang nabi ini diberikan kekuatan oleh Allah dan izin Allah untuk melemahkan para kaum yang membangkang dan membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mukjizatnya yang sudah masyhur, yang sudah maklum, ya, yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, tongkat yang bisa menjadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan, ya, tangannya yang
bisa mengeluarkan cahaya.